Ya, Oke. kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi ya, silakan. Saya mau lanjut dulu, tadi pertanyaannya gantung soalnya nih ke Bang Aidil. Aku dulu ya Pak. Bang Aidil, tadi apa sih kemudian dampak yang bisa diterima gitu, konsekuensi dari para mahasiswa ini yang sudah daftar nih ke pinjol ini gitu, ada nggak sih dampaknya? Oke, nomor satu sih pasti data ya. Data itu udah pasti ketarik ya, keambil. Nah, cuma memang kita mesti paham dulu bahwa kan ada 2 tahap. Pertama adalah registrasi dulu. Kita download aplikasi, kemudian daftar, biasanya pakai nomor HP atau pakai alamat email atau kedua-duanya. Nah, dari situ itu berarti data sudah masuk. Dan juga foto KTP kan biasanya kan? Foto KTP ketika kita mau mengajukan pinjaman. Oh, gitu. Nah, baru masuk ke step yang kedua. Nah, ini kita masih belum jelaskan dalam kasus ini apakah memang sudah sampai ke tahapan mereka foto KTP. Karena kalau sampai tahapan foto KTP berarti sebenarnya secara tidak langsung seluruh mahasiswa baru ini sudah mengajukan pinjaman gitu. Dan akan harus menerima konsekuensi ini dengan bunga yang akan bunganya kalau memang ternyata kita konfirmasi langsung ke Prof Mudovi. Prof, soal mahasiswa yang pinjol itu mereka diminta untuk hanya meregistrasi atau dipaksa juga mengajukan kredit gitu? Dan atau sudah ada pinjaman, data nggak, Prof? Silakan, Prof. Tidak ditemukan data untuk mengajukan kredit ya. Yang dikeluhkan oleh orang tua mahasiswa adalah kok anak-anak kami ini disuruh mendownload dan registrasi gitu. Nah, atas dasar informasi tersebut kemudian viralnya di TikTok dan berbagai sumber itu banyak wartawan, kemudian pada tanggal 7 hari Senin kami melakukan pemanggilan, kemudian minta klarifikasi, dan diantaranya adalah memang maksudnya diantaranya untuk edukasi bahwa pinjol itu seperti ini, tetapi di lapangan ada keluhan, ada keberatan dari orang tua. Inilah yang kemudian kami cek bahwa di lapangan ada instruksi untuk meregistrasi. Prof, kan informasi, ya, gimana Prof? Belum ada informasi. Silakan, sampai pengajuan kredit, belum ada. Oke, Prof, kalau memang sekarang masih dalam tahap penyelidikan begitu ya, apa sih keterangan yang didapat oleh pihak kampus ketika tanya ke Dema ini, ospeknya kan udah dikasih uang sama kampus, kok masih kerjasama sama pihak lain dan menerima dana juga gitu loh, Prof? Ya, mereka beralasan bahwa kegiatan festival budaya tidak di-cover oleh dana PPAK, dan festival budaya itu sebenarnya opsional, dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan itu kegiatan di luar PPAK. Nah, karena itu kemudian mereka mencari sponsorship, dan mungkin ya karena sponsorship itu juga menjanjikan mengeluarkan dana, kan ada imbal balik. Nah, itulah kemudian terjadi peristiwa yang sangat disayangkan. Ya, Prof, tolong luruskan kami, Prof. Informasinya betul ada 3 pinjol yang kemudian bekerja sama dengan Dema UIN ini. Salah satu pinjol kemudian ada kontrak MOU di sana akan memberikan sponsorship senilai 160 juta, betul hal ini? Dan juga bagaimana perjanjian dengan kedua pinjol lainnya, Prof? Ketika Dewan Kode Etik ya itu kemudian meminta data, keterangan yang didapat itu justru hanya 1. Kemudian yang keduanya kita tidak dapatkan dokumennya karena belum terbuka seutuhnya. Itu makanya perlu pendalaman lebih lanjut supaya diketahui persisnya seperti apa. Ini kan perlu keterbukaan. Nah, sementara kita sudah perlu mengamankan bahwa pelaksanaan PPAK berjalan tetapi diambil alih oleh universitas. Itu. Oke. Angkanya betul, Prof, 160 juta? Ya, yang beredar di dokumen seperti itu, tapi berdasarkan keterangan Dema bahwa itu belum sepenuhnya ya dicairkan, atau berapa yang cair itu belum terbuka itu. Jadi kami masih mendalami. Oke. Karena Prof, kan sebenarnya sejauh ini Prof, mohon maaf, Prof. Sejauh ini ditemukan pelanggaran tidak, Prof? Sanksinya apa, Prof? Mau dibawa ke ranah pidana nggak, Prof? Ya, pada tanggal 8 ya, sehari setelahnya kemudian Dewan Kode Etik Mahasiswa bersidang dan menemukan beberapa kesalahan dan memberikan rekomendasi. Ya, pertama adalah kalau tanggal 7 ya
pada tanggal 7 itu kami siangnya mengeluarkan supaya dibatalkan. Yang kedua bahwa kemudian diserahkan kepada Dewan Kode Etik. Nah, pada tanggal 8 kemudian sidang kode etik memutuskan, merekomendasikan kepada rektor diantaranya adalah 1, menghentikan sementara Dema. Yang kedua, mencopot ketua Dema. Yang ketiga, mau meminta konsultasi dengan OJK, ya. Kemudian yang terakhir, diantaranya adalah memulihkan nama baik kampus, bahwa sesungguhnya kampus dalam hal ini ya sangat menyesalkan ya peristiwa ini begitu, sehingga kami tindak lanjutnya adalah bagaimana menjamin, melindungi dengan bekerjasama dengan pihak berwenang data-data yang sudah register ini aman. Ya, artinya sanksi internal ya, tidak akan dibawa ke proses hukum ya. Terima kasih banyak Prof atas waktunya pagi hari ini. Mas Ali, terima kasih banyak waktunya.